Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvinda Salsabila dari Ofrin 12AAA2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengujian material penyusun beton. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengujian semen, yaitu ada berat jenis semen, konsistensi normal dan waktu ikat awal semen, kekekalan bentuk, kehalusan semen. Lalu selanjutnya, di sini ada pengujian berat jenis semen. Ada pengujian pertama dan ada pengujian kedua. Yang ada di sini ada data, yaitu pengujian pertama didapatkan pembacaan skala 1 yaitu 1 mili dan pembacaan skala 2 yaitu dapatkan 22,3 mili. Lalu di pengujian kedua ada pembacaan skala 1 yaitu didapatkan 18 mili dan pembacaan skala 2 didapatkan 21,8 mili. Pengujian pertama berat jenis didapatkan ada 3,0074 dan pengujian 2 didapatkan 3,95 yang mana hasil rata-ratanya 3,47. Nah, di sini ada evaluasi dari standar pengujian SNI 15-2531-1991 mensyaratkan berat jenis semen Portland berkisar 3,05 sampai 3,25. STMC 188 mensyaratkan berat jenis semen Portland berkisar 3,15. Dapat dikatakan bahwa hasil pengujian 1 sudah mendekati SNI dan hasil pengujian 2 serta rata-rata belum sesuai standar ASTM dan SNI. Selanjutnya ada konsistensi normal dan waktu ikat awal semen. Yaitu yang pertama pengujian konsistensi normal semen yaitu wajib dilakukan terlebih dahulu. Berikut ini adalah cara-cara praktikumnya. Lalu ini ada pengujian pengikatan awal, di mana ada analisis data sebagai berikut. Yang pertama, konsistensi normal semen, yaitu didapatkan penurunan jarum hingga di angka 10 mm. Dan sebelah sini ada grafik yang sudah saya buat. Selanjutnya ada analisis data pengikatan awal semen. Di sini mencari pada posisi jarum 25 mm dan didapatkan menit ke 166,5. Lalu di sini ada evaluasi dari standar pengujian. Waktu pengikatan awal untuk segala macam semen tidak boleh kurang dari 1 jam dan waktu pengikatan awal semen tipe 1, 2, 3, 4, dan 5 minimum sebesar 45 menit dan akhir maksimum sebesar 8 jam. Yang kedua, suhu dari alat dan bahan 20 derajat Celcius sampai 27,5 derajat Celcius, NI 8/1965 halaman 19. Selanjutnya, suhu air yang digunakan harus berada antara 23 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius, NI 8/1965 halaman 19. Kelembapan udara relatif atau RH dalam ruangan tidak kurang dari 50%, NI 8/1965 halaman 19. Air yang digunakan adalah sebagaimana syarat air minum, yaitu air bersih dari kotoran organis, minyak-minyak, garam, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi proses pengikatan awal. Yang terakhir, ASTM C191 mengatur prosedur pengujian waktu ikat semen dengan menggunakan alat Vicat. Evaluasi yang didapat dari pengujian tersebut ditemukan penurunan interval setiap 1,5 menit dan disimpulkan bahwa waktu ikat awal semen pada menit 166,5 atau 1 jam 46 menit 30 detik yang terakhir semen pada pengujian kali ini sudah sesuai standar pengujian. Selanjutnya ada kekekalan bentuk semen. Ini adalah prosedur pelaksanaan pengujian. Lalu didapatkan
data sebagai berikut. Yaitu kita hanya menguji satu benda, diameter awalnya 110, akhirnya tetap, tebalnya 15 mm, dan akhirnya tetap. Pengamatan visualnya tidak retak, lalu perubahan warnanya abu-abu gelap, dan akhirnya abu terang, pori-pori tetap, dan tidak rapuh. Selanjutnya ada evaluasi dari standar pengujian ASTM C151, mensyaratkan bahwa bentuk fisik atau pemuaian yang diizinkan adalah 0,11 sampai 0,94%, SNI 15, 20, 49, 20, 04. Mensyaratkan pemuaian maksimal yang terjadi adalah 0,8%. 2. Kue tidak menampakkan peristiwa kerja atau retak patah atau perubahan bentuk lainnya. PBI NI 8 1965 halaman 11 dan SK SNI S 0451989F. Evaluasi yang didapat adalah setelah pasar semen seberat 650 gram padat lalu dimasukkan air mendidih selama 3 jam dan tidak ada perubahan dalam diameter dan tebalnya, maka semen ini dikatakan kuat dan memenuhi standar pengujian. Selanjutnya ada kehalusan butir semen. Di sini ada prosedur pelaksanaan pengujiannya, lalu didapatkan data sebagai berikut. Nomor saringan 100, berat tertahannya 1,85 gram, persentase 3,7%, dan angka kehalusannya 96,3%. Nomor saringan 200, berat semen tertahannya 7,15 gram, persentase butir tertahannya 14,3, angka kehalusannya 85,7%. Saringan dipen, berat semen tertahannya 38 gram, persentasenya 76%, angka kehalusan semen 24%. Sini evaluasinya dari standar pengujian ASTM C786 menjelaskan prosedur pengujian kehalusan butir semen dengan metode basa. Evaluasi pada pengujian ini menggunakan 50 gram semen lalu diayak atau disaring dengan menggunakan 2 saringan. Setelah mengetahui berat semen tertahan, dapat diketahui kehalusannya yaitu saringan nomor 100 dengan kehalusan 96,3%, nomor 200 dengan kehalusan 85,7%, dan terakhir pada dipen dengan kehalusan 24%. Ini dokumentasi dari pengujian proporsi semen. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hasil dari pengujian agregat halus. Ada kandungan lumpur, kotoran organik dan anorganik, analisis saringan, kadar air, dan berat isi. Yang terakhir ada berat jenis. Di sini ada prosedur pengujian. Yang pertama ada cara kocokan, yang kedua ada cara adukan. Dan di sini ada analisis data sebagai berikut. Yang pertama cara kocokan, didapatkan tinggi lumpur setinggi 10 mili. Ya, lalu ada cara cucian pengujian 1, didapatkan berat lumpur 44 gram, lalu setelah dioven menjadi 22 gram, pengujian 2 didapatkan 37 gram, dan setelah dioven menjadi 24 gram. Rata-rata pasir kerik oven yang setelah melakukan pencucian yaitu 28 gram, dan ada juga berat lumpur rata-rata adalah 40,5 gram. Sini evaluasi yang dapat tampilkan yaitu dari standar pengujian PPI 1971, N12 pasal 33, dan ASTM C117 dan ASTM C142 atau C142M, yaitu pada teknik pengocokan perhitungan dapat lumpur dibutuhkan waktu 5 jam, dan pada teknik cucian diperlukan waktu 24 jam. Pada teknik kocokan didapatkan 0,07% kandungan lumpur, lalu untuk cara cucian didapatkan hasil 0,44% yang pertama dan 0,37% yang kedua. Membuktikan bahwa cara kocokan sudah memenuhi standar pengujian ASTM dan PPI dan cara cucian hanya memenuhi standar PPI. Pada praktikum kali ini didapatkan kendala kelas ukur di mana kelas ukur tersebut digunakan secara bersamaan dengan praktikum lain. Jadi kita nunggu lama untuk melakukan praktikum yang selanjutnya.
Selanjutnya ada kandungan zat organik dan anorganik agregat halus. Di sini kita menggunakan larutan NaOH untuk mengetahui apakah ada zat-zat tersebut di dalam pasir yang kita gunakan saat praktikum. Didapatkan hasil pengujian sebagai berikut. Tinggi pasir plus endapannya 112 mili, tinggi pasirnya 105 mili, lalu tinggi endapannya 7 mili. Jadi 112 dikurangi 105 yaitu 7 mili. Warna lautan NaOH bening ke kuning mudaan. Evaluasi dari standar pengujian PPI 1971 N12 ASTM C40 atau C40M, yaitu setelah mencampurkan pasir kering dengan lautan NaOH sebanyak 3%, lalu dikocok selama 30 menit menghasilkan endapan 7 mili. Menurut Abrams-Harder, untuk praktikum kandungan zat organik terdapat 0–10% zat organik. Maka pengujian kali ini memenuhi standar pengujian PPI 1971 N12 dan ASTM C40. Selanjutnya ada analisis sandingan, yaitu di sini ada prosedur pelaksanaan pengujiannya dan didapatkan hasil sebagai berikut. Di sini ada analisisnya itu pada tabel pertama, tabel yang sebelah kiri, ada diketahui diameternya sebagai berikut. Lalu ada modulus kehalusan butir atau FM yang menghasilkan 2,04. Dan ada analisis kehilangan berat yaitu 9,9%. Lalu perbandingan hasil pengujian terhadap standar pengujian. Yang pertama, saringan 4,00 sesuai standar, di saringan 1,00 mm sesuai standar, dan 0,25 mm sesuai standar. Selanjutnya di sini ada grafik-grafik sesuai dengan standar. Lalu evaluasinya yaitu pada dengan standar pengujian PPI 1971 N12 pasal 33, PUBI 1970 N1 sampai 3 pasal 14 dan ASTM C 136. Setelah melakukan uji praktikum 3, dapat rata-rata percobaan sebesar 954,65 gram dengan presentasi 99,5%. Lalu didapatkan 404,4% untuk butir tertahan kumulatif dan 495% untuk jumlah butir tertahan dan 2,04 untuk modulus kehalusan. Kehilangan berat sebanyak 9,9%. Yang hasil menunjukkannya bahwa penyaringan di atas sayangan berdiameter 4 mm memenuhi syarat. Selain itu, pasir tidak memenuhi syarat. Untuk modulus kehalusan pasir dinyatakan mendekati standar ASTM C33 dan memenuhi standar SNI 0324612002. Lalu terdapat kendala karena ayakan terjatuh, jadi tim harus mengulangi praktikum bagian ini lagi. Di sini ada pengujian kadar air dan berat isi agregat halus. Didapatkan hasil data sebagai berikut. Pada pengujian kadar air, kondisi asli didapatkan kadar air rata-rata 1,75%, pada kondisi SSD 1,55%. Pada pengujian berat isi, kondisi asli padat, berat isi rata-ratanya 1,69 gram per cm kubik dan pada kondisi gembur 1,65 gram per cm kubik. Pada kondisi SSD waktu padat yaitu berat isinya 1,61 gram per cm kubik dan pada tanah gembur berat isi rata-ratanya 1,61 gram per cm kubik.
Evaluasi yang kita dapat pada standar pengujian SNI 0319711990, ASTM C566, ASTM C29, yaitu hasil praktikum sudah memenuhi standar SNI dan sudah melakukan prosedur praktikum sesuai standar pengujian ASTM C566 dan ASTM C29. Lalu di sini ada berat jenis agregat halus. Ini ada prosedur pelaksanaan percobaannya. Lalu didapatkan hasil sebagai berikut. Berat jenis pasir pada kondisi asli dan pada saat kondisi SSD. Lalu evaluasi yang didapat di SNI 1970-2008 dan ASTM C128, yaitu kondisi air hasil praktikum sudah hampir mendekati standar pengujian, yaitu 1,8 rata 1,75 gram dengan 2 gram, dan 1,85 gram rata 2,1 dan 1,6 gram. Ini adalah dokumentasi pada praktikum kedua, yaitu agregat halus. Selanjutnya ada presentasi tentang pengujian agregat kasar, di mana yang pertama ada kandungan lumpur, kedua analisis saringan, ketiga kadar air dan berat isi, keempat berat jenis. Prosedur pelaksanaan pengujian kandungan lumpur mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi hasil yang diketahui kandungan lumpur rata-rata agregat ini adalah 0,048%. Lalu evaluasinya dari standar pengujian Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 N12 Bab 3 Pasal 3 dan standar spesifikasi agregat sebagai bahan bangunan SK SNIS 04 1989F Bab 2 agregat kasar, lalu ASTM C142 dan ASTM C117, di mana hasil yang didapatkan oleh tim mendapatkan hasil yang belum sesuai dengan peraturan beton bertulang dan standar spesifikasi agregat sebagai bahan bangunan SKSNI S04-1989F. Namun sudah melakukan prosedur pengujian sesuai standar ASTM C142 dan ASTM C117. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan pengujian analisis saringan agregat kasar. Didapatkan hasil sebagai berikut. Modulus kehalusan 0,9992, analisis kehilangan beratnya 3,2%, dan perbandingan hasil pengujian terhadap standar pengujian yaitu tertahan di atas saringan 38,1 mm memenuhi standar, tertahan di atas saringan 4,7 mm tidak memenuhi standar, selisih butir tertahan kumulatif dua saringan berurutan yaitu memenuhi standar semua. Berikut adalah grafik sesuai standar. Lalu di sini ada evaluasi standar pengujian dari PPI 1971 N12 pasal 3.4 ayat 6 dan ASTM C33 SNI 032834 2000 menghasilkan hasil data yang diperoleh setelah DAI agregat kasar kehilangan berat sebanyak 3,2%. Untuk berat tertahan di saringan berdiameter 38,1 mm adalah 0%, telah sesuai dengan standar PPI 1971 N12 pasal 3.4 ayat 6. Untuk selisih butir tertahan kumulatif dua saringan sudah memenuhi standar PPI, tetapi untuk syarat pada saringan berdiameter 4,75 mm belum memenuhi standar. Selanjutnya ada pengujian kadar air, pengujian berat isi. Didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk analisis hasil kadar air, pada kondisi asli kadar air rata ditemukan 1,92%, pada kondisi SSC ditemukan 1,2%. Lalu berat isi kondisi asli, berat isi rata-ratanya ditemukan 1,665 gram per cm kubik, dan pada kondisi gembur 1,59 gram per cm kubik.
Selanjutnya pada kondisi SSD, waktu kondisi padat yaitu batisi rata-ratanya 1,66 gram per cm kubik dan pada kondisi gembur batisi rata-ratanya 1,495 gram per cm kubik. Evaluasi dari standar pengujian SNI 03-1971-1990, ASTM C127, ASTM C566, ASTM C29 yaitu rata-rata kadar air yang telah dihitung dari kondisi asli sudah memenuhi SNI 03-1971-1990. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan pengujian berat jenis agregat kasar. Didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu dapat dievaluasi berat jenis agregat adalah 2,4 sampai 2,9 SNI 1969 2008. Lalu evaluasi pada pengujian kali ini hasil data belum memenuhi standar SNI 1969 2008 di mana hasilnya masih jauh untuk mendekati standar. Ini dokumentasi dari presentasi agregat kasar. Demikian presentasi yang bisa saya lakukan untuk pengujian material beton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.